wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lana Najma Kamila, mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Seperti yang sudah tertera di judul video ini, di sini saya akan mereview buku Tasawuf Modern karya Profesor Dr. Hamka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Hofiqi Faruk Abadi, MPDI. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang review buku ini, ada baiknya kita mengenal lebih dulu tentang siapa sih Profesor Dr. Hamka ini. Saya akan menjelaskan biografi singkat tentang beliau. Profesor Dr. Hamka atau yang kerap dikenal dengan panggilan Buya Hamka ini mempunyai nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang merupakan putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Sofia. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Buya Hamka ini tidak pernah menamatkan satupun pendidikan formal, tetapi beliau sangat rajin untuk membaca dan sangat senang untuk membaca, dan itulah yang menjadi modalnya. Selain membaca, beliau juga belajar langsung dengan tokoh dan ulama. Bukan hanya di Sumatera Barat, tetapi beliau juga pernah belajar hingga ke Jawa, bahkan beliau juga pernah hingga ke Mekah. Beliau pernah menjadi doktor honoris causa di Universitas Al-Azhar dan Universitas Prof. Mustopo. Kemudian beliau wafat pada hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 1981. Itu tadi sedikit biografi singkat tentang Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya kita akan langsung saja mereview tentang buku Tasawuf Modern karya beliau. Buku Tasawuf Modern ini adalah salah satu karya Profesor Dr. Hamka yang memuat tentang kehidupan manusia yang dilihat dari sisi tasawufnya. Buku ini membahas tentang kebahagiaan manusia dan pengaruhnya dalam kehidupan, baik bagi kesehatan fisik maupun kesehatan rohani. Di dalam buku ini, Buya Hamka banyak mendefinisikan kebahagiaan dengan pendapat para ahli, filsuf, dan sufi. Namun beliau berpendapat bahwa segala sesuatu di alam ini, baik buruknya, itu bukanlah pada zat suatu itu sendiri, melainkan tergantung pada penilaian kita atau penghargaan kita dalam menilai sesuatu itu. Apa gunanya pena emas bagi orang yang tidak pandai menulis? Apalah harganya Al-Quran bagi seorang ateis? Atau apalah arti berlian bagi orang gila? Maka dari itu, kita manusia diminta untuk membersihkan akal budi kita, supaya dengan itu kita bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Selanjutnya, beliau menjelaskan ketidakefektifan akal tanpa adanya kemauan atau iradah dalam mencapai kebahagiaan. Jadi itu percuma kita mempunyai akal yang hebat dan tinggi, tetapi kita tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai kebahagiaan. Seperti pernyataannya, bertambah besar iradah, bertambah dekat bahagia, bertambah lembik iradah, bertambah jauh bahagia. Selanjutnya adalah susunan dari bahagia. Dalam hal ini, beliau lebih menitik beratkan kepada apa yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ada 5. Yang pertama adalah bahagia akhirat. Yang kedua, keutamaan akal budi. Yang ketiga, keutamaan yang ada pada tubuh. Yang keempat, keutamaan dari luar badan. Dan yang terakhir adalah keutamaan yang datang lantaran taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya Hamka juga menjelaskan tentang urgensi agama dalam kehidupan
yang memang agama ini sangat penting untuk mencapai kebahagiaan. Dimana ketika kita tidak mempunyai agama, kita juga tidak akan bisa mencapai kebahagiaan. Mengapa begitu? Karena agama ini dapat memunculkan 3 sifat. Yang pertama itu malu, yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya, dan yang terakhir adalah sidik atau benar. Keutamaan budi dan keutamaan otak, yang mana kebahagiaan otak adalah di mana ketika kita bisa membedakan antara mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Sedangkan keutamaan budi adalah ketika kita bisa memilah apa yang telah dijelaskan di agama itu, mana yang harus kita hilangkan dan mana yang harus tetap kita pertahankan. Buya Hamka juga menjelaskan tentang kesehatan jiwa dan kesehatan badan, di mana keduanya ini harus sama-sama seimbang. Beliau juga memberikan nasihat kepada kita bahwa sebagai manusia kita harus memelihara kesehatan jiwa dan kesehatan badan, serta bagaimana juga untuk kita mengobati jiwa yang lemah, yang terkena penyakit-penyakitnya. Di nasir kelima, Buya Hamka menjelaskan tentang urgensitas kekayaan serta penghargaan dalam mendapatkannya, dan juga pilihan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dengan kekayaan itu sendiri. Selanjutnya, beliau menambahkan juga tentang qanaah. Apa sih qanaah itu? Qanaah yaitu menerima dengan rela apa adanya, memohon kepada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha, serta menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan. Tawakal kepada Tuhan dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Qanaah inilah yang menjadi sebab kebahagiaan bagi umat terdahulu. Dengan qanaah ini tidak ada lagi yang namanya perbedaan sosial antara yang sangat kaya dengan yang miskin ataupun dengan yang sangat. Yang terakhir, beliau melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan tawakal. Lalu apa sih tawakal itu? Tawakal adalah menyerahkan segala keputusan, ikhtiar dan usaha kepada Tuhan semesta alam. Kemudian beliau melanjutkan dengan menceritakan bagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah, dan juga tentang bagaimana penggunaan akal dalam menanggapi penciptaan alam, di mana keindahan alam ini seharusnya menjadi tanda-tanda bagi manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, intinya buku ini itu menggambarkan bahwa kehidupan dunia juga penting untuk mencapai ma'rifatullah, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa untuk bahagia kita juga harus mempunyai harta benda, mempunyai kelebihan tubuh, mempunyai banyak keluarga, dan mempunyai keturunan yang baik-baik. Sekilas memang kelihatannya seperti sangat duniawi, tetapi bagaimana mungkin kita bersedekah jika kita tidak mempunyai uang? Bagaimana mungkin kata-kata kita didengar oleh orang kalau kita tidak terpandang, dan banyak lagi kemungkinan-kemungkinan lainnya. Itu tadi review saya mengenai buku Tasawuf Modern karya Profesor Dr. Hamka ini. Semoga review saya ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan orang-orang dapat mengerti bahagia yang sejati itu seperti apa dan bagaimana cara mencapainya. Bahagia itu dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Sekian dari saya, Lana Najma Kamila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.